Hai, kita akan bahas topik yang lumayan sensitif ya, Ham. Yaitu adalah bisnis bareng teman sama dengan awal kehancuran. Kita akan bahas di sini apakah itu benar atau enggak. Ya, dari judulnya udah sakit ya. Yoi, udah sakit dan kayaknya banyak orang yang relate ya hari ini ya. Oke. Mulai dari yang awal banget nih, kayak menurutmu kenapa sih orang itu mau berbisnis dengan teman? Dari situ dulu kali kita start. Karena gini ya, kita cocok dengan temen pasti awalnya bukan karena langsung kita ngobrol serius gitu, enggak kan? Bener. Jadi kita pasti build relationship itu dengan cara kita main bareng, nongkrong bareng, ketawa-ketawa. Dari sana kita mulai nih ngerasa, oh si anak ini seru nih, kita ajak kongko nongkrong, itu seru. Dia ngerti segala macam apa ya, kayak perasaan kita mungkin, atau dia diajak ke sini enak, diajak ke sana enak gitu. Jadi mungkin dari sana startnya kepikirannya. Benar, startnya dari sana. Cuman mulai dari sana dia mulai kayak, oh dia diajak main enak, harusnya bisnis enak juga dong gitu. Akhirnya yuk kita bisnis bareng gitu. Jadi kebanyakan memang teman-teman itu pasti mulai bisnis dengan teman dari sana dulu awalnya. Dari main dulu lah. Dari main dulu. Ya, jadi sesederhana itu konsepnya gitu. Dan aku juga ngelihatnya emang berbisnis dengan teman ini startnya memang bukan secara profesional ya, pasti dari emosional dulu, deket, enak, nyaman, yuk bareng lah gitu. Nah, ketika udah sepakat bahwa oke, aku akan bisnis bareng temanku, biasanya pernah nggak sih kita kebayangnya itu start mulai ada retakan-retakan tuh biasanya ketika apa? Ini cukup unik dan nggak semua orang itu kadang sadar atau paham mengenai hal itu. Jadi mungkin retakan pertama adalah kita ngerasa nggak nyaman dan kita ngerasa sungkan. Mungkin dua hal itu yang perlu digarisbawahin. Ketika kita ada mulai, oh ini nggak nyaman nih, terus jalannya kok kayaknya nggak bener ya, gitu. Itu biasanya tanda-tanda bahwasanya bisnisnya itu mulai nggak sesuai atau nggak secara skema profesionalitas itu udah melenceng. Jadi mungkin dari hal sungkanisme lah, itu dan juga dari feel lah. Jadi feel itu memang kita secara technically itu memang kadang nggak bisa nge-break itu. Maksudnya kita breakdown itu susah. Cuman biasanya secara alam bawah sadar, kita baru ngerasa, oh kok ada yang salah ya gitu. Jadi kayak misalkan nih, kayak kita mau tidur udah ngerasa ada yang nggak enak, atau bangun tidur kok udah nggak happy. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang bisa kita garis bawahi bahwasanya bisnis bareng temen ini mulai ada retakan dari sana gitu. Kalau menurutku juga awal retakannya kamu itu juga ada kan bisnis sama temen ya? Ada, beberapa kali ada. Cuman nggak retak ya? Alhamdulillah. Itu memang karena bisnisnya mungkin ya? Mungkin iya, mungkin untungnya bisnisnya untung ya. Meminimalisir gesekan lah. Cuman mungkin keretakan ini ditimbulkan ketika ada yang tidak memenuhi tanggung jawab. Nah, jadi ketika kita udah sepakat untuk bisnis bersama itu berarti ini sekarang udah lebih teknikal lah ya? Bener, kita udah ayo bisnis bareng yuk, kok yang ngerjain aku terus ya? Itu udah mulai retakan kecil-kecil tuh. Terus lanjut ke sungkan, wah mau ngomong tapi kok sungkan ya? Tuh retakannya mulai gede. Ada lagi ketika diskusi, wah nanti aku lagi yang ngerjain, retakannya makin gede lagi. Dan emang susahnya adalah ketika kita start dari emosional lalu lari ke hal-hal yang sifatnya profesional, ini sangat kontras banget kan. Kita tidak melihat, susah lah untuk menjadikan ini tuh sebagai hal yang sejalan, kecuali kita benar-benar punya rasa legowo mungkin ya, gak apa-apa lah temanku gak ngerjain, tak handle-nya. Tapi kan kita nggak tahu akan itu sampai kapan ya. Gitu sih. Terus juga awal dari keretakan juga bisa terjadi ketika ada omongan dari circle yang lain juga. Nah, ada faktor dari environment luar. Nah, jadi ketika misal kita mau bikin bisnis berdua, tapi ada celotehan dari luar, misal, oh ternyata Kevin itu gini-gini atau Ilham itu gini-gini. Nah, itu udah mulai tuh retakan dari X factor tuh, yang kita bahkan kita nggak apa-apa, tapi dari luar juga masuk. Bener nggak menurutmu gitu? Karena itu sangat-sangat benar ya. Karena gini,
kita kan dari nol itu biasanya dari circle yang sama. Benar. Gitu, dari misalkan dari kita teman SMP atau SMA, kita kan pasti dari sana nggak mungkin nih langsung punya bisnis dan segala macamnya. Kita pasti benar-benar start dari nol, bahkan dari minus lah. Benar. Gitu. Jadi kita start dari nol, di mana teman-teman kita yang lainnya pasti ngerti nih habit kita dan segala macamnya. Mungkin saat itu kita masih kanak-kanakan atau masih belum mature lah. Benar. Otomatis kan ya namanya orang mau belajar dan berkembang kan pasti ada sisi atau masa-masa seperti itunya. Benar. Mungkin ketika kita mau berprogres naik, si orang di sekitar kita, namanya manusia, pasti mereka ada sisi iri lah. Ya. Ketika ada seorang naik, pasti ketika dan yang lainnya masih tetap stagnan, dia pasti ngerasa, loh, si A ini kok naik nih? Iya. Nggak bisa nih, harus sama kayak aku nih posisinya. Jadi mungkin ada hal seperti itu, hal seperti itu yang mungkin istilahnya kasih impact yang kurang bagus, kurang baik. Jadi caranya sebenarnya cara yang paling gampang untuk jatuhin orang ya kita ngomong jeleknya si orang itu. Itu karena defensif yang paling gampang, mudah dan low cost. Low cost dan siapa sih nggak punya kesalahan? Ya. Kalau kita mau sewa buzzer misalkan, itu kan masih keluar uang nih. Bener banget. Kalau kita mau jatuhin teman kita dengan cara kita bikin bisnis lagi untuk melawan dia, kan masih butuh modal. Jangan kalau mulut ini nggak ada modalnya, Pak. Gampang banget, Pak. Goblok itu gini, bohong suka bohong. Nah, itu mungkin hal-hal seperti itu yang bisa jadi apa ya? Percikan lah. Dari eksternal itu sih. Oke. Nah, kalau gitu menurutmu paling oke tuh sebenarnya kalau mau memulai bisnis dengan teman itu tuh benar-benar dari cocok aja atau langsung profesional sih dari awal? Tricky ya pertanyaannya, dari cocok aja atau dari profesional. Sebenarnya kalau kita kenal seseorang langsung dari profesional itu kayaknya bukan teman ya, hampir impossible ya, dalam artian sangat sulit. Gitu. Jadi katakanlah kamu punya teman nih. Ketika dia main sama kamu dan ketika dia berada dalam lingkungan keluarga, itu kan kebanyakan orang memiliki dua sisi yang berbeda. Betul. Jadi ketika kamu tanya apakah bisa secara profesional, bisa. Cuman caranya sulit. Karena kita harus istilahnya dari sisi lainnya berteman dengan dia atau melihat sisi lain dari dia. Gitu. Itu sih mungkin yang sulit ya. Jadi mungkin dari kecocokan, cuman gimana kita ngelatih atau kita tahu teman ini cocok atau enggak dengan kita ya kita trial. Dalam artian mungkin bisa dalam artian 3 bulan dulu kita kasih misalkan dari uang atau cash flow yang kecil gimana dia cara ngerawatnya atau dari yang nanti kita tambah pelan-pelan. Jadi jangan langsung uang gede nih gitu. Apalagi high risk lah. Baru bisnis pertama ya mungkin. Benar sama kalau dari aku sih emang awalnya sepakat bahwa teman pasti cocok dulu, start dari cocok dulu, nanti ketika mau build bisnis tetap harus membicarakan secara profesional itu seperti apa. Karena yang jadi rawan yang nanti akan kita bahas juga kalau semisal pecah gimana. Nah, itu kan yang paling berbahaya kan. Apalagi aku ngerasa tidak ada uang yang worth it untuk menghapuskan pertemanan. Kamu pasti juga sepakat kan akan hal itu. Jadi kayak kita memvalue teman tuh memang ya sebisa mungkin kita menjaga silaturahmi lah. Tapi dengan catatan teman yang worth it untuk dijaga seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan yang paling susah menurutku ya. Kalau emang udah ada di kondisi yang retak banget dan disuruh milih kamu harus tegas untuk menjaga bisnismu atau mempertahankan hubungan silaturahmi dengan teman. Kamu pilih yang mana? Oh, buatmu ini susah ya? Buatku ini susah. Buatku gampang. Aku pilih bisnis lah. 100%. 100%. Nggak ada keraguan. Nggak ada keraguan. Kenapa tuh? Coba kita bedain di sini. Karena mungkin secara psikologi ya, dan ini juga aku juga masih belajar. Kenapa kayak mungkin ini juga sisi kurangnya aku personal ya. Jadi aku ini memang less empathy lah. Jadi kurang rasa empatiku. Nggak tahu ya kenapa itu, faktornya mungkin waktu kecil atau ketika masa lalu lah. Cuman nggak tahu why-nya itu kenapa atau memang bawaan dari personal. Aku ini bisa dikatakan orang yang kurang empati. Jadi misalkan kayak temen dalam musibah atau temen dalam seneng yang benar-benar happy, misalkan birthday atau ada saudara temen yang meninggal itu, feelku ini ya biasa aja. Terus mau apa gitu. Jadi mungkin itu yang bikin aku
gampang memutuskan untuk milih bisnis. Karena teman itu gampang dicari gitu loh. Ketika kita dapat sesuatu yang istilahnya udah cocok, kita nggak perlu make effort buat mempertahankan. Bener banget, itu aku sepakat. Ya, itu karena ada bukan seorang ya, kayak aku pernah baca buku, kamu nggak perlu konsisten untuk menjadi konsisten. Yes, betul. Karena konsistensi itu udah habit gitu. Jadi misalkan nih, kalau aku kan konsisten sekarang itu mungkin nge-gym. Aku nge-gym udah mulai dari 2018. 18 berarti sekitar 7-8 tahunan. 7-8 tahun. Jadi meskipun sesibuk apapun dan sepadat apapun jadwal, mesti aku sempetin buat nge-gym gitu. Karena kalau enggak ya ada something yang miss gitu di dailyku gitu. Jadi mungkin kayak gitu sih. Oke. Terus juga aku kepo nih. Berarti kalau in terms of business, misal katakanlah let's say retakannya gara-gara ada satu partnermu yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai partner ya, sebagai partner bisnis. Itu kamu bisa dengan tegas kasih toleransi, kalau di lewat toleransi jauh dekat. Iya, benar. Oke. Karena aku percaya ketika kita memiliki value, kita pasti akan gampang buat dapat orang lain lagi. Gitu. Cuman garis besarnya atau benang merahnya adalah kita harus profesional dulu, jujur, kemudian kita harus integritas dulu dengan partner kita gitu. Jadi sebisa mungkin kita kayak misalkan menghindari konflik of interest, kita selalu terbuka dan semisal ada masalah kita selalu ngobrol kayak gitu. Jadi mungkin ketika retakan itu tetap nggak bisa ditanggulangin atau by repetition terus, baru mungkin kayaknya orang ini nggak cocok nih sama kita. Jadi kita mungkin bisa cari yang lain gitu. Oke. Soalnya kalau di aku kenapa kok lebih memilih teman, karena gini Pak. Di start pasti yang tak build itu timnya dulu. Aku nggak peduli mau bisnis apa, urusan nomor sekian, tapi yang jelas timnya kuat dulu. Nah, aku mengumpulkan teman-temanku yang jadi tim, di-build dulu mindsetnya, kita cocok apa enggak. Nah, seleksi cocok dan tidaknya di sini nih. Ketika kita udah cocok berteman, masuk ke profesional, nanti ada seperti ini. Nanti kalau aku ada masalah tuh menyikapinya kurang lebih seperti ini. Resikonya seperti ini. Dijabarin semua lah. Kita membangun fundamental dulu. Nah, tapi ketika nanti ternyata bisnisnya mau anjur karena ada satu orang yang tidak menjalankan tanggung jawab, aku akan memilih tetap timku. Jadi bisnisku tak biarin untuk hancur. Dan itu aku merasa sangat tidak apa-apa. Kenapa? Karena aku yakin tim yang tak build itu bukan orang-orang yang nggak ngerti akan bisnis. Aku ngerasanya resiko dalam kegagalan dalam bisnis itu wajar, tapi resiko kegagalan dalam pertemanan itu agak another things gitu menurutku. Jadi gitu ada seperti itu. Jadi I don't really care untuk ya udah timnya kuat kok bisnis gagal berkembang lagi. Nah, aku ada gitunya. Berarti kita sebenarnya kontradiktif lah ya. Benar. Ada beda. Nah, tapi ada pertanyaan menarik yang buat kamu. Ya, ini kan let's say kamu udah nikah gitu ya. Nah, kalau semisal kamu ada pertanyaan di mana harus memilih, kan juga membahayakan ya ketika partnermu adalah istrimu sendiri. Nah, itu kan akan menjadi kompleks tuh, nggak bisa kayak teman. Nah, kamu udah kebayang nggak akan seperti apa? Atau kamu menghindari berbisnis dengan istri? Kalau aku nanti akan beda bisnis dalam artian nggak akan dalam satu manajemen. Oke. Misalkan nanti punya istri ya dia di sektor bisnis yang lain. Gitu. Kamu cuma support aja ya. Berarti nggak yang benar-benar kecampur jadi satu gitu ya. Sebenarnya pun nggak masalah ya dengan istri ya. Yang perlu diwaspadai adalah ketika kita memiliki hak suara yang sama. Benar. Dan hak suara itu tidak dipahami masing-masing individu secara hakikat, mungkin secara hierarki itu. Jadi mungkin hal itu yang bikin kita pasti akan retak kalau berpartner dengan pasangan itu. Benar banget. Ketika kita nggak apa-apa nih kita berpartner dengan pasangan, cuman sebelumnya kita harus make sure bahwasanya batasanmu sampai sini loh ya, kamu hanya sampai sini loh ya. Terus posisinya yang lebih tinggi aku loh ya, misalkan gitu ya. Kamu apapun keputusannya kamu harus yes sir sama aku gitu. Atau sebaliknya. Atau apapun keputusannya kamu yang lebih dominan, yes mom gitu. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang kadang orang ngerasa ya karena mungkin sudah berumah tangga dan kayak misalkan sekarang kan banyak yang uangnya suami ya uangnya istri. Uangnya istri ya. Uangnya istri. Itu mungkin yang
persepsi seperti itu yang kadang dibawa di profesionalisme. Itu sih. Itu lumayan membahayakan ya. Iya. Benar. Terus kalau misal kamu ada plan ke depannya, selain dari ini semuanya, masih tertarik nggak bisnis dengan teman? Apa tergantung temennya? Apa ya let it flow aja, yang ada yang ngajak baru dipertimbangin? Apa enggak dulu deh, aku fokus sama yang ada dulu? Kalau sekarang kayaknya enggak ya. Enggak. Karena sejauh ini aku berpartner dengan teman itu di grup yang awal beneran. Maksudnya bukan beneran ya, yang awal banget aku bikin F&B. Dan satunya kan datang bukan dari teman, dari orang yang nggak kenal gitu. Jadi takutku adalah ketika kayak kamu tadi bilang gitu, ketika aku misalkan ada bisnis ketiga nih dengan dalam circle teman juga. Takutnya yang temanku yang ketiga dan yang pertama ini ada crash, ada konflik of interest. Jadi untuk menghindari hal seperti itu kayaknya enggak deh gitu. Dimitigasi dengan cara ini dulu lah ya. Oke. Sama sih aku kayaknya ngerasanya udah cukup ya, karena bisnis dengan teman ini agak membahayakan memang. Kalau semisal kita tidak mempunyai komunikasi dengan baik akan sangat membahayakan, apalagi kalau semisal ada satu yang mungkin sensitif lah, ada satu yang mungkin berbeda banget lah, itu akan sangat-sangat membahayakan lah untuk bisnis kalian. Nah, kalau semisal kamu mau pesen nih, kita kasih saran buat audiens kita, kalau misal mereka mau berbisnis dengan teman, apa sih kira-kira yang mau kita sampaikan dari kamu dulu deh? Jangan lah. Iya. Mungkin ini. Mungkin kayak gini, apapun yang terlihat mudah itu sebenarnya hal yang paling sulit. Biasanya seperti itu ya. Benar, sepakat. Mungkin kayak trading dan segala macam, mungkin judul ya sekarang ya. Mungkin orang-orang yang awalnya melihat itu sesuatu hal yang mudah, itu sebenarnya hal yang paling sulit. Benar. Mungkin di finance dan segala macam itu. Sama dengan halnya berbisnis dengan teman. Biasanya ketika kita sangat asik, mungkin jadi indikasi juga bisa. Ketika asik berteman dalam artian ketika kita asik kongko, asik nongkrong, kita nyambung, itu biasanya kebalikannya. Biasanya itu merupakan hal yang tersulit dalam dunia kerja atau profesional. Itu sih mungkin yang bisa jadi istilahnya awareness lah buat kalian nanti ketika berbisnis dengan teman. Itu sih. Kalau dari aku mungkin cuman satu hal, yaitu adalah bangun fundamentalnya dulu. Kalau mau bisnis dengan teman itu harus benar-benar clear, mulai dari akad pembagian uang. Temenmu kalau ada yang bilang aku nggak dibayar nggak apa, pukul kepalanya Pak, pukul. Tinju itu jangan. Meskipun dia kayak tetaplah bagi porsi dengan sewajarnya. Ini lucu ya. Aku pernah ada salah ya, kita sebutlah konsultan lah. Dimana konsultan itu menurutku masih belum terlalu profesional. Dia waktu itu akan memberikan hospitality. Gitu. Waktu itu dia bilang, nanti waktu itu aku tanya, gimana nih bayar kamu, berapa fee-nya dan segala macam, karena kita memang meskipun kita berawal dari istilahnya kenal dan santai gitu ya, berapa kita harus tetap profesional kalau ngomongin uang gitu. Waktu itu aku tanya, berapa fee-mu? Dia bingung waktu itu. Waduh, kalau buat Mas Ilham, bayar rokok aja nggak apa-apa. Waktu itu beneran ini, tolong, aku pengen benar-benar profesional. Singkat cerita, dia tetap kekeh, nggak usah Mas, nggak usah, aku bayar rokok aja, mau. Singkat cerita dia udah kasih hospitality segala macam. Aku beneran Pak kasih rokok Pak dia. Terus waktu itu dia ini invoice ke partnerku yang lain. Harganya cukup mahal. Anjing ini. Tapi itu pecah gitu. Ya Allah. Karena ya nggak tahu ya, kita juga maksudnya dari awal nggak clear dan segala macem. Iya benar. Gue kasih rokok beneran. Astaga, ada begitu ya. Jadi dia tetap minta bayaran di akhir. Tetap di akhir gitu. Sebenarnya minta bayar kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Cuma di awal yang sama-sama clear itu lebih enak ya. Akhirnya waktu itu aku sempat ngobrol lah sama dia, bahwasanya berarti kalau kayak gini kamu nipu aku dong. Karena di awal aku udah tanya berapa. Kamu nggak clear. Terus dia bilang, iya Mas, maaf, gini.
Udah mungkin lain kali ini bisa jadi pelajaran buat kamu, cuman waktu itu tetap kita bayar kok itu. Cuman ya udah sampai sana aja. Iya. Cuman ya lucu aja sih. Agak plot twist ya guys. Itulah kenapa fundamental itu perlu. Jadi lanjutin ya. Jadi memang dari akad kerjasama, mulai dari responsibility, mulai dari shares, mulai dari jam kerja itu obrolin kadang juga dari jam kerja kayak misal aku tahu kamu mungkin ada jam kerja malam kayak di atas jam 9 malam pasti it's time for the rest kan. Ya. Waktu untuk istirahat. Sebenarnya jam 5 sore itu udah rest sih. Oh, jam 5 sore. Nah, aku malah nggak tahu. Nah, kayak gitu-gitulah. Itulah yang harus apa namanya? Yang harus diobrolin biar nggak merasa terganggu, biar nyaman. Kemungkinan retaknya itu akan semakin kecil. Jadi fundamental bisnisnya ini, fundamental keprofesionalan ini bisa dibuild dulu agar sebisa mungkin kita meminimalisir bentrok. Karena nanti akan ada bentrok pasti. Tapi ketika fundamental kalian kuat, kalian ya nggak akan worry. Benar. Jadi ketika masalah masuk, kalian tuh udah clear nih. Hal yang sepele-sepele udah clear duluan. Ya. Jadi masalah masuk udah sangat-sangat aman. Kayak gitu sih. Ya itulah tadi mungkin ketika kalian ingin berpartner dengan teman, carilah teman yang sekiranya kredibel, penuh integritas. Betul. Intinya gampangnya dia nggak ada track record yang buruk lah sebelumnya. Benar tuh. Benar. Kalaupun ada, coba istilahnya diklarifikasi. Benar. Sama pihak-pihak yang lainnya. Jangan usahakan juga jangan satu pihak. Jadi mungkin pihak A, B, C gitu biar kalian tahu ceritanya secara objektif. Benar, apalagi namanya bisnis ya, integritas tuh kita sangat memvalue banget. Kalau misal kalian cari partner tapi mengesampingkan integritas itu sangat-sangat bahaya. Karena itu juga yang akan menjadi gambaran beberapa tahun ke depan bisnis kalian akan seperti apa. Orang berbohong tuh aku jamin pasti hancur ya. Bisnisnya pasti. Ya. Kira-kira next topik kita mau bahas apa? Aku ada usulan nih. Oke, apa? Next topik kita kasih bintang tamu yang berhasil mencapai ratusan bahkan miliaran dari bisnis kaki lima. Oh, menarik itu. Mau nggak? Boleh. Oke, jadi biar buat kalian yang punya modal nggak sebegitu banyak, katakanlah di under 100 lah. Let's say under 100, modal under 100, tidak mempunyai privilege yang banyak. Nah, ini bintang tamu ini bisa sangat cocok buat kalian. Jadi bisa insight bisa kalian ambil lah insight-nya. Oke, thank you. See you on the next video.